Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. NIM 18650015 kelas A. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek teknik, yaitu fase definisi memahami masalah user. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada tiga aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Pertama, kita harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam kurung kebutuhan. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusan adalah melaksanakan proyek tersebut, Anda harus dapat menganalisis semua resiko-resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi perincian mengenai proyek, apa yang ditawarkan, kapan, dan beberapa biayanya, termasuk biaya untuk risiko yang mungkin terjadi. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan bahasa yang berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, request for a proposal, atau disingkat RFP. Ketika user menawarkan proyeknya pada kontraktor luar. Tanya jawab dan user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaannya. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjaga kegiatan bisnis perusahaan, seberapa penting aliran data, baik atau antar departemen maupun antar individual, tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratan yang pengolahan proyek sistem informasi. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti yang pertanyaan bagi berikut. Terus apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa yang tersedia? Kapan? Mana? Informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan? Ingat tentang 5W. Who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat. Hal yang terdapat dalam RD. Berikut ini adalah bagian dari RD. Pendahuluan, tujuan proyek, fungsi-fungsi utama, keluaran umum, informasi input secara umum, kinerja atau performance, perkembangan, berarti pengoperasian dan lingkungan, kompatibilitas pengantarmukaan, reliabilitas, ketersediaan, pengantarmukaan dengan pemakai, pengaruh organisasi, pemeliharaan dan lingkungan, mutasi dan pelatihan, keuntungan, hanya RPP, persyaratan dan kondisi. Tanggung jawab besar. Meskipun tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan wawancara tim proyek yang dapat dipercaya dengan menginformasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Kemudian keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Dapatkah sistem ini dibangun dengan secara teknik? Sayangnya tidak. Semuanya mungkin secara teknik. Sehingga pertanyaan untuk dijawab berubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada di peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira, proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian, karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknis dapat dikerjakan, tapi juga menjawab pertanyaan lebih baik penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang atau sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Dan termasuk di manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada jika ditanya tentang alasannya. Para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pernyataan seperti, "Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya." Alasan yang menumpuk adalah bahwa pilih satu atau lebih, si pemakai mengubah pemikirannya, tidak pernah memberitahukan saya tentang dan departemen yang lain menjanjikan, dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian. Dengan kata lain, ini bukan kesalahan saya. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: solusi 1, selidiki masalah-masalah yang ada. Solusi 2, hukum yang tidak bersalah. Solusi 3, promosikan yang tidak terlibat. Solusi 4, kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. Dan 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu: langkah 1, antisipasi risiko. Langkah 2, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah 3, kurangi dampak risiko. Langkah 4, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan dari hasil review materi bab 2. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.